Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena di malam hari ini, di malam yang kedua, kita tiba kepada belajar Alkitab interaktif online yang dilaksanakan oleh gereja masih akan hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang karakter Allah. Kami juga berterima kasih kepada seluruh para pemirsa yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk kita mengikuti belajar bersama Alkitab di malam hari ini. Dan tadi malam kita berterima kasih oleh karena satu pembahasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hapelar. Bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menulis Alkitab walaupun latar belakang berbeda-beda, tapi mereka memiliki satu kesatuan yang luar biasa. Itulah peranan daripada kuasa Tuhan yang dahsyat bagi para penulis Alkitab. Dan malam hari ini kita akan tiba kepada pembahasan yang tidak kalah menariknya, yaitu karakter Allah. Seperti apa kira-kira itu karakter Allah? Dan kami ingatkan kembali kepada kita semua para pemirsa, apabila Anda punya pertanyaan, bisa di-chat secara langsung melalui aplikasi Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Dan ada juga pergumulan-pergumulan doa yang akan kami doakan apabila ada usulan yang disampaikan kepada panitia. Kami silakan kepada para pemirsa atau kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah tentu pembahasan kita pada malam hari ini sebelum kita mengikutinya, maka saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami kembali berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami kembali dipertemukan melalui aplikasi Zoom di malam hari ini. Untuk belajar bersama-sama. Satu pembahasan yang sangat menarik yang dapat membuat kami untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami akan belajar tentang karakter Allah. Kami rindu Tuhan untuk mengetahuinya. Dan kami rindu juga agar supaya itu kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu, Pendeta Hapelar. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapinya. Agar apapun yang dia sampaikan melalui pelajaran Alkitab di malam hari ini. Dapat kami mengerti dan kami memahaminya. Dan lebih daripada itu kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi semua para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube dan Facebook. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan agar supaya sinyal yang kami gunakan tidak terganggu, tapi semua dapat berjalan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kami serahkan belajar Alkitab interaktif online ini ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tentu kita semua pada malam hari ini bertanya, seperti apa kira-kira karakter Allah itu? Untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan bukti-bukti Alkitab. Hamba Tuhan Pendeta Hapelar akan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan ada juga pertanyaan tadi malam yang akan dijawab oleh hamba Tuhan Pendeta Hapelar di malam hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan. Baik saudara, selamat malam semuanya. Puji Tuhan karena berkat Tuhan terus kita rasakan hingga pada saat ini. Dan malam ini kita boleh bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Baik, sebelumnya saya mengajak kita lebih dahulu tunduk kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Kembali kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Kami siap belajar firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami. Agar ini dapat menguatkan kami, membawa kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, berkati umat-umat Tuhan yang hadir,
Berkati kami semua dengan berkat Roh Kudus-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini saya sangat senang karena saudara-saudara hadir dan juga adik-adik kita banyak yang hadir, anak-anak sekolah di sini ya. Selamat bergabung adik-adik semuanya, anak-anak yang kami kasihi. Saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita. Dan pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan lebih dahulu. Dan saya coba sampaikan, inilah pertanyaan yang masuk dari seorang adik kita. Saya tidak tahu ini, namanya adalah Giselle Sirituka. Nah, Giselle Sirituka punya pertanyaan yang sangat bagus. Dikatakan begini, apakah virus corona adalah tanda bahwa manusia akan mengalami masa kesukaran besar? Saya garis bawahi, masa kesukaran besar. Nah, kalau kita belajar tentang masa kesukaran, memang itu akan terjadi, tapi sekarang ini barulah permulaan, kata Matius pasal 24. Tapi saya senang pertanyaan ini, luar biasa. Kenapa? Saya coba sedikit melihat karena bicara tentang virus corona. Nah, pandemi seluruh dunia ini adalah peristiwa yang mempercepat penggenapan nubuatan yang memimpin kita kepada masa yang digambarkan, satu masa yang digambarkan dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Nah, di dalam buku Wahyu pasal 13 ini, di situ dikatakan orang akan diperintahkan melaksanakan satu bentuk penyembahan yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah analisa tentang adanya pandemik ini. Ini data yang sederhana saja. Dikatakan dengan adanya ini bisa terjadi pelacakan data kita, ya, analisis data sederhana. Dapat diberitahu pihak penguasa berwenang. Mereka akan tahu apakah saya ke gereja atau tidak. Itu sesuai dengan Wahyu 13:11. Kemudian pemerintah akan menghukum dengan larangan jual beli, termasuk masalah ekonomi saat ini. Dan lebih buruk lagi adalah si pelanggar, itu adalah Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15. Nah, saudara, bagi yang bertanya ini mudah-mudahan hadir. Nah, pandemi ini atau masa virus corona ini adalah menunjukkan bahwa pihak berwenang memiliki kemampuan dan kemauan secara hukum untuk apa? Mencegah orang untuk bergerak, termasuk membeli, menjual, atau beribadah kepada Tuhan di gereja. Nah, sekarang ini kita sementara beribadah di rumah, belum berani ke gereja. Jual beli pun demikian, banyak dengan online, gunakan kartu. Itu masalah sekarang ini. Itu masih awal, ya. Jadi jelas teknologi yang tersedia untuk memungkinkan akan tindakan pemaksaan sesuai prediksi kitab Wahyu pasal yang ke-13. Itu baru awal sekarang ini. Nah, belum masuk kepada masa kesusahan yang besar. Nah, ada banyak alasan praktis bagi masyarakat tidak lagi menggunakan uang. Apalagi kalau kita bicara tentang Amerika, 97% mereka gunakan kartu. Kita bicara mengenai Australia seperti itu, ya. Tidak menggunakan uang tunai dengan alasan pandemi. Ya, mereka lebih banyak gunakan kartu. Nah, ini menyingkirkan uang tunai, mungkin solusi praktis untuk masalah perbankan, masalah bisnis, namun memperingatkan kita bahwa masyarakat tanpa uang tunai bisa dengan mudah memimpin kepada satu tirani seperti prediksi sebagai tanda, diprediksi seperti apa? Tanda binatang. Nah, saudara yang bertanya, mudah-mudahan hadir, saya ingin berikan ayatnya. Dan kutipan hamba Tuhan Nyonya White dikatakan begini, bila kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Saya buat warna sedikit merah di situ. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita. Tetapi Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Jadi Tuhan sementara menahan. Ya. Manuskrip rilis halaman 382. Saudaraku, adik-adik yang saya kasihi, di dalam Alkitab dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 7. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada satu yang warna merah itu tidak tertulis. Ya, dikatakan for nation shall rise against nation. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Kemudian akan terjadi kelaparan
dan gempa bumi di mana-mana. Tapi ada satu kata yang kurang. And pestilences. Dan wabah penyakit. Itu tidak dituliskan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi di dalam Matius 24 ayat 7 dalam bahasa Inggris King James Version kita lihat. Ini adalah permulaan zaman. Jadi kalau ditanya apakah itu berhubungan dengan akhir zaman atau tanda akhir zaman, ada hubungannya, tapi inilah baru permulaan. Jadi saudaraku, adik-adikku, ya, anak-anak yang ada di sini, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran kita pada malam ini adalah karakter Allah. Kalau saya tanya kepada kita, kepada adik-adik semua, anak-anak yang ada di sini, apa sih karakter Allah itu? Pasti mereka bisa jawab. Karakter adalah sifat, tabiat. Nah, kita bisa tahu. Nah, kita akan lihat karakter Allah. Apa karakter Allah sebenarnya? Nah, banyak orang sekarang ini mengaku dia beragama. Ya, dia sudah beragama, sudah bertahun-tahun punya agama, tetapi tidak bertumbuh sedikit pun. Saya tuliskan tidak bertumbuh 1 inci pun, tidak bertumbuh 1 inci, 2,5 senti. Tidak bertumbuh kerohaniannya. Sudah lama dia beragama. Kemudian pertanyaan berikut, mengapa ya yang sudah menjadi pengikut Kristus begitu lama selama bertahun-tahun, tapi dia gagal bertumbuh di dalam pengalaman kekristenannya. Tidak bertumbuh. Makanya Alkitab katakan, kadang ada orang sudah beragama tapi seperti bayi, masih membutuhkan makanan bayi. Nah, kita perlu bertumbuh. Kenapa kita tidak bertumbuh? Itu jadi masalah. Jadi kalau kita lihat sini, Raja Daud berseru. Dia punya alasan. Ya, dia bertanya, kemana aku akan dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana saya bisa melarikan diri? Kemana saya bisa pergi menjauhi kau, Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemudian dia katakan, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau apa? Engkau ada. Para pemirsa yang saya kasihi, para orang tua, adik-adik semua, anak-anak yang hadir pada malam ini, di acara Zoom ini pernyataan yang luar biasa. Kemana saya mau pergi? Nah, kemudian firman Tuhan dikatakan, menganggap keberadaan Allah itu sudah pasti dan menguraikan banyak sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita, ini banyak menguraikan bagaimana tabiat atau sifat atau karakter Allah di dalam firman Tuhan ini. Ada beberapa sifat atau karakter yang unik. Nah, kita akan bagi dua. Ya, karakter Allah ini kita akan bagi dua. Yang pertama adalah bagaimana karakter Allah yang unik bagi Allah. Yang kedua adalah yang tampaknya juga di dalam diri manusia. Yang ada di dalam diri manusia. Yang bisa kelihatan di dalam diri manusia sebagai penciptanya menurut kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, menurut gambar yang Tuhan inginkan atau pola yang Tuhan inginkan. Baik, inilah keunikan dari karakter Allah. Saya katakan bagi dua. Keunikan karakter Allah. Yang pertama, ada 7 poin. Nanti kita lihat. Yang pertama adalah Allah itu maha hadir. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, saudara lihat di dalam Mazmur 137 ayat 7 sampai 8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Saya sudah bacakan tadi ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi hadir Tuhan di mana-mana. Karakter Tuhan ada. Ya, yang pertama keunikan dari karakter Allah adalah Dia maha hadir. Para pemirsa, orang tua yang saya kasih, adik-adik yang ada di sini. Yeremia pasal 23 ayat 24 katakan, sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, kata Tuhan, masakan aku tidak melihat dia? Wah, luar biasa saudara-saudara. Bayangkan, kita mau sembunyi pun Tuhan kata, masakan aku nggak lihat dia? Dia tahu. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kalau saya melihat di sini, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan.
Tidak ada yang tersembunyi. Adik-adik, jangan pikir kita melakukan ini sembunyi, tidak ketahui oleh guru, tidak diketahui oleh orang tua. Tuhan lihat semuanya. Ya, tidak ada tempat yang tersembunyi. Dikatakan sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Tuhan melihat kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Nah, poin yang kedua, karakter unik daripada Allah adalah Allah itu Maha Tahu. Allah Maha Tahu, yaitu Ia mengetahui segala sesuatu. Mazmur 137, kalau saudara baca, adik-adik baca, Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-12. Ya. Dia tahu segala sesuatu dikatakan. Saya tidak tuliskan di sini, itu PR, baca di rumah. Tapi yang saya tuliskan di sini adalah Mazmur 147 ayat yang ke-5. Dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Perhatikan itu. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Dengan kata, dia Maha Tahu, sangat bijaksana. Keunikan karakter kedua Allah. Para pemirsa yang saya kasihi, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita. Di mana kita bersembunyi bukan hanya perbuatan, tapi apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi adik-adik, kalau pikirkan sesuatu yang tidak benar, pikirkan sesuatu yang tidak baik, Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Pertanyaan, hati licik, lebih licik dari yang lain. Ya, batu pun, ya, hatinya lebih keras dari batu. Nah, siapa yang tahu? Ayat 10, Tuhan katakan, aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi, luar biasa, Tuhan mengetahui bukan hanya perbuatan kita, tapi juga pikiran kita. Karakter unik Allah yang ketiga adalah Allah itu Maha Kasih. Allah itu sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan semua ciptanya. Dia punya. Dalam Yeremia pasal 32 yang 17 katakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tidak ada yang mustahil. Dia yang berkuasa, memiliki kekuasaan untuk semua ciptaan. Jadi Allah Maha Kuasa. Dikatakan di ayat berikutnya, akan tetapi ini tidak berarti bahwa Allah mempergunakan segala kekuasaannya itu dengan apa? Ya, dengan begitu saja, ya, kekuasaannya pada segala waktu. Misalnya Allah mempunyai kuasa membinasakan semua dosa, ya. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu hingga akhir sejarah. Dia punya kuasa, tapi dia pilih hingga akhir dunia ini. Kita tahu kita berasal dari Allah. Dan di seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat dunia ini. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, ya, itu jelas. Kemudian di dalam banyak hal, Allah membatasi kuasanya. Dia menyalurkan itu melalui umatnya. Dalam hal ini kuasanya itu tergantung untuk tingkat kesediaan dan penyerahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudaraku, orang-orang muda, anak-anakku yang ada di sini, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, ayat 9, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa, punya kuasa. Dikatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Apalagi? Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh apa? Oleh karena Kristus. Kenapa? Sebab jika aku lemah, aku kuat. Aku lemah, aku akan jadi kuat. Luar biasa. Nah,
Efesus 3:20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan itu punya kekuasaan yang luar biasa. Dia bekerja, dia tahu, dia lakukan lebih banyak di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita inginkan, kita doakan. Tuhan tahu. Adik-adik banyak berdoa, ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan. Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Yang keempat, keunikan daripada karakter Allah yang keempat adalah Allah itu maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Dia berbeda dan terlepas dari ciptaannya. Dia berbeda. Kita ciptaan. Tapi Allah itu berbeda. 55 ayat 8 dan 9 kan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu maha tinggi. Sekali lagi dia berbeda dan terlepas dari ciptaan karena berbeda dengan kita. Rancangannya beda, jalannya beda. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Seperti tingginya langit dan bumi itu perbedaan yang ada. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tinggi. 1 Timotius 6 ayat 16 katakan begini. Diri dan keberadaan Tuhan itu lebih besar dan lebih tinggi daripada tatanan yang diciptakannya. Ia tinggal dalam keberadaan yang sempurna dan apa? Dan murni. Jauh di atas apa yang telah dia ciptakan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana keberadaan Tuhan, dia lebih tinggi dari tatanan ciptanya. Dia ada di sana. Nah, dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Itu ayatnya, ya. Kalau kita lihat 1 Timotius 6 ayat 16. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang dikatakan, manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal itu. Jadi saudaraku, orang tua yang saya kasihi, anak-anak, murid, anak-anak yang ada di sini, orang-orang muda, bersemayam di dalam terang yang yang tidak terhampiri. Ya, yang kita tidak bisa lihat. Baginya lah hormat dan kuasa itu. Tuhan punya kuasa. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16 juga dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Kemudian dikatakan, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemahatinggian Allah itu tidak berarti bahwa Allah tidak mampu tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan mampu kok tinggal di tengah-tengah kita sebagai Allah mereka. Tetapi dia berbeda dengan kita. Dia ada di sini. Diam bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat ayatnya. Aku akan diam bersama-sama dengan umatku, dengan mereka. Hidup di tengah-tengah mereka. Tuhan mampu walaupun dia ada di tempat yang maha tinggi. Kemudian poin yang kelima. Keunikan dari karakter Tuhan adalah Allah itu kekal. Saudaraku, anak-anak yang saya kasihi. Dikatakan Tuhan ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah kekekalannya. Dari selama-lamanya kita tidak tahu kapan, sampai selama-lamanya kita tidak tahu juga sampai kapan. Jadi kekekalan ada. Allah itu kekal. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2 katakan, ini doa Musa, abdi Allah, dia katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Luar biasa. Engkau tempat perteduhan kami, turun-temurun. Kemudian ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Perhatikan ini, ayat kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, belum diciptakan, dan bumi dan dunia diperanakkan sebelum diciptakan dunia ini. Dikatakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Sudah ada. Itulah kekekalan siapa? Kekekalan Tuhan kita.
Jadi anak-anak, luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kekal. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 102 ayat 13 katakan, tapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Namamu tetap turun-temurun. Tidak pernah ada waktu, ya, baik itu di masa lalu maupun di masa depan, ketika Allah tidak atau takkan ada. Tuhan tidak terikat dengan waktu kita, dengan waktu manusia. Kenapa? Oleh karena itu paling baik dapat dilukiskan dengan satu kata, aku ada. Tuhan lukiskan, aku ada. Mari kita lihat ayatnya. Keluaran 3 ayat 14 katakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi dari kekal sampai kekal. Yohanes 8 ayat 58 katakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, luar biasa saudara. Saya hanya ambil satu-satu ayat perjanjian lama, perjanjian baru ya. Jadi kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan memang aku adalah aku dari kekal sampai kekal. Kita sudah lihat bagaimana ayat tadi, ya, bagaimana Tuhan sudah berikan itu. Nah, saudaraku, orang-orang muda, adik-adik yang saya kasihi, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 katakan begini. Inilah karakter unik Allah yang keenam. Allah tidak berubah. Dikatakan Allah bukanlah manusia, ya, biasa sehingga ia berdusta seperti kita. Jadi Allah bukanlah manusia seperti kita, sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Allah tidak berubah di sini adalah sifat-sifat Allah tidak berubah. Dan berbagai kesempurnaan atau dalam maksudnya bagi umat manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu bukan seperti kita manusia biasa yang mudah berubah. Ya. Atau anak manusia biasa yang selalu menyesal. Ya. Tapi dia, apa yang dia katakan, dia lakukan. Tuhan lakukan. Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Kita lihat di sini. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan. Jadi dia tetap konsisten. Tidak ada perubahan. Baik. Nah, hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak pernah mengubah maksudnya ya. Tidak berarti seperti itu. Nah, misalnya dia mengubah maksudnya untuk menghukum karena pertobatan yang ada. Orang yang bertobat sungguh-sungguh. Kalau saudara lihat dalam Yunus pasal 3 ayat 6 sampai 10 bagaimana orang-orang Nineve di kota Nineve bertobat sehingga Yunus menyesal kenapa pergi ke sana. Dia berargumen kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini bukan berarti Allah tidak pernah mengubah maksudnya. Kalau orang bertobat dengan sungguh-sungguh, di sini dia. Lagi pula Tuhan katakan, dia tetap bebas menanggapi kebutuhan kita manusia dan doa-doa kita kepadanya. Mazmur 145 ayat 17, Matius 5 48 menegaskan bahwa karakter unik Allah yang ketujuh adalah Allah itu sempurna dan kudus. Allah itu sempurna dan kudus. Mazmur 145 ayat 17 katakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Matius 5 ayat 48 katakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dan kudus. Dia sama sekali tanpa dosa dan benar sama sekali. Jadi saudaraku, orang-orang muda, anak-anak yang saya kasih, mari kita ikut bagaimana kehidupan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya, dia benar tanpa melakukan kesalahan, tanpa melakukan dosa. Dan kita harus sempurna seperti Matius 5 ayat 48 katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, Kejadian 1 ayat 31 katakan,
Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Tetapi dengan kemampuan untuk berbuat dosa, hak pilih diberikan kepadanya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, kalau kita lihat ayatnya. Kejadian 1:31. Allah melihat sungguh amat baik. Nah, pada pihak lain, Allah tidak dapat berbuat dosa. Allah tidak dapat berbuat dosa. Kekudusan Tuhan itu juga mencakup pengabdiannya untuk melaksanakan maksud-maksudnya dan rencananya. Nah, itu sebabnya segala sesuatu baik. Ibrani 6 ayat 18 katakan begini. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan boleh beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Allah tidak berdosa, Allah tidak membuat dosa untuk itu. Nah, kita sudah lihat karakter unik Allah. Sekarang kita lihat bagian kedua. Karakter Allah yang moral. Kita bagi dua ya. Nah, sekarang kita lihat banyak ciri khas dari Allah, khususnya sifat moralnya. Ini yang kita akan pelajari. Di mana memiliki kesamaan dengan sifat-sifat manusia. Karakter moral ini ada kesamaan dengan kita, sifat manusia. Nah, akan tetapi sifat Allah ini semua itu berada di dalam taraf yang jauh lebih tinggi dari dalam diri kita. Jadi beda ya. Sifatnya ada tapi tarafnya dia punya kualitas, saya mau katakan, berbeda. Sifat Allah itu berada di dalam taraf yang jauh lebih tinggi daripada di dalam diri kita, manusia yang berdosa. Karena Tuhan tidak melakukan dosa. Nah, misalnya, baik Allah maupun manusia memiliki kemauan untuk mengasihi. Betul kan? Kita punya kemauan untuk mengasihi. Tuhan punya kemauan untuk mengasihi. Tetapi tidak ada manusia yang mampu mengasihi sampai ke taraf dan intensitas seperti kasih Allah. Kita nggak ada yang sanggup untuk itu. Kita mau mengasihi, tapi bagaimana mencapai kualitas seperti kasih Tuhan Yesus, kasih Allah itu, kita tidak sanggup untuk sampai ke sana. Belum sanggup, saudaraku. Adik-adik mengasihi orang tua, ya. Tapi mencapai bagaimana Tuhan mengasihi orang tua kita nggak bisa seperti itu juga kan. Beda. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Karakter Allah yang moral ini luar biasa. Baik, kita akan lihat. Selain itu, saudaraku, kita harus ditekankan bahwa kemauan kita ini untuk mengamalkan sifat ini terkait dengan penciptaan kita. Ya, penciptaan kita. Menurut gambar Allah, dengan kata lain, kita seperti Allah, bukan Allah seperti kita. Kita seperti Allah dan bukan Allah seperti kita. Jadi pola kita adalah kita diciptakan menurut gambar Allah, pola Tuhan. Jadi kita harus seperti Allah, bukan Allah seperti kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, diciptakannya kita, ya manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan kita menurut rupa, gambar, pola, patron siapa? Patron Tuhan. Saudaraku, kita lihat ini dia. Karakter moral Tuhan. Ya. Yang pertama adalah Allah itu baik. Ini bicara masalah moral. Tadi keunikannya, ada perbedaannya. Moralnya, Allah itu baik. Tuhan itu baik dan benar, dikatakan. Sebab itu dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Di dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Tuhan baik. Kemudian dikatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Luar biasa.
Kita lihat Mazmur 145 ayat 9 apa dikatakan? Segala yang pada mulanya diciptakan Allah itu baik adanya. Para pemirsa, saudara-saudaraku, anak-anak yang saya kasihi. Segala yang pada mulanya diciptakan Tuhan lihat itu baik adanya. Suatu perluasan dari sifat Allah adalah baik. Allah itu baik. Allah tetap baik kepada ciptaannya. Kenapa? Dia menopang semua makhluk ciptaannya. Dikatakan Mazmur 145:9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi kita jangan berkecil hati. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan baik kepada semua orang, semua ciptaannya yang dia ciptakan, yang dia jadikan. Manusia yang dia ciptakan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Ya, dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita. Yang kedua, karakter Allah, moral Allah adalah Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak mementingkan diri. Kenapa? Karena kasih Tuhan adalah merangkul seluruh dunia. Merangkul semua orang yang berdosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, saya tidak tulis ayatnya karena saya tahu kita sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan yang tidak mementingkan diri. Dia merangkul seluruh dunia. Merangkul semua orang yang berdosa. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Bayangkan saudaraku. Bayangkan adik-adik. Kristus sudah mati bagi kita. Wah, luar biasa. Dia sudah serahkan hidupnya supaya kita bisa selamat. Ya, dikatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, artinya Tuhan sudah berikan hidupnya lebih dahulu kepada kita. Poin yang ketiga, karakter moral Allah adalah Allah itu penyayang dan pengasih. Kembali lagi, Keluaran 34 ayat 6 katakan begini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Lihat ini. Panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Penyayang dan pengasih. Mazmur 103:8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saudaraku, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu menyayangi saya. Walaupun saya berdosa, Dia begitu mengasihi saya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu menyayangi kita, menyayangi setiap orang, menyayangi adik-adik semua. Tuhan mengasihi kita semua yang hadir di Zoom meeting ini. Baik, dikatakan Dia tidak memusnahkan umat manusia seperti yang patut kita terima karena akibat dosa kita. Tetapi Tuhan menawarkan pengampunan sebagai karunia yang Dia berikan dengan cuma-cuma. Untuk apa? Untuk kita terima dengan iman kepada Yesus supaya kita boleh memperoleh apa? Keselamatan. Tuhan tawarkan itu. Dia tidak memusnahkan semua manusia yang harus mati, tapi Tuhan telah ganti itu di kayu salib. Tuhan telah menebus manusia supaya kita boleh apa? Boleh selamat. Baik, Mazmur 103 ayat 10 sampai 12 katakan begini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Apa artinya? Tidak dilakukan itu hukuman kematian yang kekal. Dan dikatakan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi ayat 11 katakan, setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Wow, luar biasa. Bagi kita yang takut akan Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar. Kenapa? Perhatikan ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan akan singkirkan itu supaya kita boleh memperoleh apa? Keselamatan. Adik-adik, kita manusia berdosa, kita banyak pelanggaran. Saudaraku ya, banyak pelanggaran, tapi Tuhan katakan di dalam ayat 10 tadi, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi di dalam 12 katakan, dia akan jauhkan itu, segala pelanggaran kita. Sehingga kita memperoleh jaminan, boleh memperoleh hidup yang kekal. Baik, poin yang keempat, karakter moral Tuhan adalah Allah itu berbelas kasihan. 2 ayat ini luar biasa. Allah berbelas kasihan. Mazmur 86 ayat yang ke-15 katakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Wow. Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, berbelas kasihan. Mazmur 111 ayat 4 katakan, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Kadang kemudian kali dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kasih Tuhan luar biasa. Kalau saya renungkan masa pandemi seperti ini, ya, kadang-kadang ada nggak berkat-berkat? Banyak berkat Tuhan akan sediakan bagi kita. Banyak orang sekarang bertanya, Tuhan mana berkat-berkat? Tuhan punya berkat. Ya, diberikannya rezeki pada orang yang takut akan dia. Rezeki Tuhan berikan. Ya, itulah belas kasihan Tuhan kepada kita. Para pemirsa yang saya kasih, apa artinya berbelas kasihan? Berbelas kasihan berarti ikut merasa sedih karena penderitaan orang lain. Disertai dengan keinginan untuk menolong. Saya sedih melihat orang ini, tapi saya ingin menolong dia. Tapi jangan hanya tinggal sampai diingin. Lakukan keinginan itu. Ya, aplikasikan itu kepada orang yang kita akan tolong. Artinya berbelas kasihan adalah karena mengasihani umat manusia. Dan Allah menyediakan pengampunan. Allah mengasihi kita. Dia lihat, aduh kasihan. Akibat dosa kita sedih, kita harus banyak kesusahan di dunia ini. Bahkan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan sediakan pengampunan. Bahkan kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi kita. Itu berbelas kasihan luar biasa. Dan Yesus menunjukkan belas kasihan bagi orang banyak ketika menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Baik, poin kelima. Allah itu sabar dan lamban untuk marah. Ya. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Saya sudah baca tadi ya. Tuhan, dikatakan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah itu sabar, lamban marah. Sabar. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Adik-adik semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sabar? Kita lambat untuk marah? Ya. Tuhan menyayang, sabar, berlimpah kasihnya setia kepada kita. Baik. 1 Timotius 1 ayat 16. Kalau kita lihat di sana luar biasa nih. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kita harus menjadi contoh kepada orang yang setelah kita. Supaya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka pun boleh memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena kasih itu kita tunjukkan. Sabar itu kita tunjukkan. Baik, inilah kesabaran Tuhan. Saudara boleh lihat. Adik-adik boleh lihat. Saya hanya ambil 3 bagian. Pertama kali manusia berdosa. Inilah pertama kali mengungkapkan sifat ini di Taman Eden. Kasih Tuhan, kesabaran Tuhan di Taman Eden. Ya. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketika dia berdosa, Tuhan kan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi ketika dia makan, sepertinya tidak mati. Ya. Ketika dia tidak membinasakan umat manusia, tapi ada jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Gantinya Tuhan harus mati di kayu salib supaya kita boleh apa? Selamat. Kesabaran Tuhan yang kedua adalah Allah juga sabar pada zaman Nuh ketika batra itu sedang dibangun 120 tahun. Tuhan berikan kesempatan kepada umat-umat pada waktu itu. Sabar Tuhan. Menunggu umatnya kembali. Tapi apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang mau diselamatkan. Allah juga sabar dengan umat manusia saat ini. Manusia yang berdosa saat ini. Sekarang ini ya. Dia tidak menghakimi untuk membinasakan dunia ini. Dia sabar
dan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara, setiap orang yang mau berbalik dan bertobat. Tuhan sabar kepada anak-anakku yang ada sekarang ini. Tuhan berikan kesempatan kita menyerahkan diri, berbalik kepadanya, bertobat. Ya, Tuhan belum mau binasakan kita. Dia sabar, dia berikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa kembali atau mengambil jalan yang dia sediakan bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku, para pemirsa, adik-adik yang ada di sini, Tuhan mau kita berbalik, bertobat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat 4, Yohanes 3:23. Poin yang keenam daripada karakter Tuhan ya dalam moralnya adalah Allah adalah kebenaran. Dikatakan Ulangan 32 ayat 4, gunung batu yang pekerjaannya sempurna ya, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Tiada kecurangan, adil dan benar. Itu karakter moral Tuhan. Kemudian Yohanes 3:33 katakan, siapa yang menerima kesaksiannya itu, kesaksian Tuhan, dia mengaku bahwa Allah adalah benar. Satu poin yang luar biasa. Yesus menyebut dirinya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuhan katakan akulah kebenaran. Dia sebut dirinya kebenaran. Kemudian Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus dikenal sebagai roh kebenaran. Kalau saudara lihat Yohanes 17 ayat 17 dikatakan Allah sepenuhnya dapat diandalkan dan benar di dalam segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukannya. Jadi malam kita sudah baca ayat ini. Dengan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Nya juga dilukiskan sebagai apa? Kebenaran. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan kebohongan atau dusta ada di dalamnya. Saudaraku, poin yang ketujuh dari karakter moral. Ini poin yang terakhir ya. Keluaran 34 ayat 6, Ibrani 10 ayat 23. Dikatakan Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar. Itu tadi kita sudah baca. Saya menekankan yang saya garis bawahi warna biru. Berlimpah kasihnya dan setianya. Allah itu setia. Allah itu penuh kasih, berlimpah kasih dan setianya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita. Kenapa? Sebab Ia menjanjikannya setia. Menjanjikannya satu hal, yaitu kesetiaan. Mari kita perhatikan keadilan Allah. Ya, perhatikan bahwa keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya, tapi sebaliknya, untuk memuaskan keadilannya lah Dia mengutus siapa? Yesus ke dalam dunia ini sebagai satu karunia kepada kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga orang percaya kepadanya tidak akan apa? Binasa. Itulah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kalau kita ingin sepenuhnya mengerti kepribadian Tuhan, kita mau mengerti kepribadian Allah, kita harus memandang kepada Kristus. Sebab di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 katakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Baik, kita tiba kepada intinya. Inilah keunikan dari karakter Allah. Ada 7. Apa itu karakter Allah? Keunikan karakter Allah adalah Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi, Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah, Allah itu sempurna dan kudus. Kemudian yang poin kedua, karakter Allah yang moral, yang bermoral. Katakan Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu penyayang dan mengasihi, Allah itu berbelas kasihan, Allah itu sabar dan lamban untuk marah, Allah itu kebenaran, dan Allah itu setia. Semoga karakter Tuhan ini, karakter Allah ini ada di dalam diri kita. Sehingga kita hidup seperti yang Dia kehendaki dan membawa kita hidup
lebih dekat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kehidupan kekal, boleh menjadi bagian kita, karena kita menampilkan karakter Allah. Kita adalah pola Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia menciptakan kita sesuai gambar dan pola yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan sekali lagi, kita hidup seperti yang Dia kehendaki. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Hapelar. Malam ini satu pembahasan yang sangat luar biasa yang saya amati malam ini. Di akhir daripada belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini, ada 7 poin penting yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karakter Allah yang moral. Allah itu baik. Allah itu kasih. Allah itu penyayang dan pengasih. Allah itu berbelas kasihan. Allah itu sabar dan lamban marah. Allah adalah kebenaran. Allah itu setia. Sangat luar biasa. Dan sangat jelas pembahasan kita pada malam hari ini. Namun, apabila Bapak Ibu saudara-saudaraku para pemirsa yang sudah hadir dalam acara belajar Alkitab interaktif online di malam hari ini, ada yang punya pertanyaan, silakan di chat melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Besok malam nanti, hamba Tuhan, Pendeta Hapelar akan memberikan jawabannya. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa besok malam kita akan kembali bersama-sama di aplikasi Zoom yang sama, waktu yang sama, dengan satu pembahasan yang tidak kalah menarik. Apakah Tuhan yang menciptakan setan? Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang menciptakan setan? Sudah tentu kita penasaran, bukan? Untuk itu saya mengajak kembali kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ingat, ajaklah keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, agar supaya bisa bergabung bersama-sama untuk mengikuti belajar Alkitab interaktif online dari malam ke malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami minta hamba Tuhan, Pendeta Hapelar, pimpin kita di dalam doa berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami puji namamu karena malam ini Tuhan telah memberkati kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah pelajari mengenai karakter Allah, kami dapat pantulkan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan dengan setia, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kami sesuai dengan gambar Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh hidup apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dengan demikian kami boleh siapkan untuk kerajaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bersama dengan kami malam ini, apabila kami istirahat, malaikat Tuhan menjaga kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat, perlindungan dari surga. Berkati kami semua yang hadir di Zoom meeting ini. Baik di Zoom ini, di YouTube, ataupun di Facebook. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami besok malam dengan penuh sukacita. Ampuni dosa kami, kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.